Sungguh tega apa yang dilakukan oleh mantan WNI ini yang berada di Taiwan. Dia menikah dengan orang Taiwan, lalu merayu orang-orang Indonesia agar mau bekerja ke Taiwan. Katanya sih legal, ternyata ilegal. Bahkan dia gajinya 18.000 dan diminta 10.000 olehnya setiap bulannya. Bahkan lebih buruk dari itu. Seperti apa kisahnya dan bagaimana terungkapnya hal ini? So, check it out. Kasus perdagangan orang kembali terkuak di Taiwan, di mana pelakunya adalah orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Taiwan. Sebutlah namanya Huang. Ia datang ke Taiwan dan menikah dengan orang Taiwan lalu memanfaatkan kemahiran bahasa Indonesianya untuk memperdaya orang Indonesia agar mau bekerja di Taiwan dengan cara ilegal. Dia ngakunya sih legal. Tim tugas khusus Kaohsiung Distrik Selatan Brigade urusan Departemen Imigrasi yang menerima laporan ini lalu melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Huang ditangkap dan dituntut dengan melakukan kejahatan TPPO, pemalsuan dokumen dan juga pengekangan orang ya. Kok pengekangan? Nah, berikut jangan skip dulu, kita akan ceritakan semua. Huang ini sudah puluhan tahun berada di Taiwan. Karena melihat ada kesempatan, lantas ia berpura-pura bisa mencarikan pekerjaan untuk orang di Indonesia. Karena memang waktu-waktu kemarin-kemarin memang agak susah bekerja ke Taiwan itu. Ia juga mengaku bisa mengurus visa, imigrasi, dan juga tiket pesawat dengan sah. Korban tidak sadar kalau yang dilakukan adalah ilegal. Setelah korban tiba di Taiwan, nah kan dibujuk rayu dulu ini sebelum ke situ. Jadi kamu bisa kerja ke Taiwan, udah kok kerja di Taiwan, biayanya mudah, nanti saya urus sendiri deh, kamu terima selesai, kamu terima bersih. Biasanya janjinya seperti itu ya. Terus kamu siapkan aja uang sekian, nanti semuanya saya urusnya. Seperti itu juga. Dan korban yang menurut korban itu memang biayanya lebih murah daripada yang resmi, akhirnya ya terperdaya dan bahkan ada yang sampai jual tanah. Nah ini setelah korban tiba di Taiwan, Huang dan keluarganya itu bersekongkol dan bermain peran sendiri-sendiri ya. Ada yang nganter ke tempat kerja, ada yang menjadi penerjemah, kemudian mengurus mereka itu ya. Bersama suaminya ia mengatur dan mengantar kemana orang Indonesia atau korban ini harus bekerja, dan setelah itu ia kembali ke tempatnya dan tinggal di tempat yang telah disediakan oleh Huang ini. Namun tempat itu sungguh-sungguh sangat tidak layak ya. Setelah diselidiki, para TKI ilegal itu ternyata dipekerjakan di pertanian dan peternakan ya. Mereka diantar jemput oleh Huang dan suaminya ini agar bisa menikmati dan memotong gaji mereka setiap bulannya ya. Huang diketahui memotong gaji para pekerja itu sebesar 10.000 NT. Wow, lebih dari separuh gaji. Nah, itu lebih dari setengah gaji mereka. Karena mereka hanya mendapatkan gaji 18.000 ya. Sudah statusnya ilegal, gaji 18.000 itu sungguh merugi. Nah, uang yang resmi aja udah 24.000 sampai 30.000, dan rata-rata yang kaburan itu di atas 30 kan gitu ya. Bahkan para korban ini juga ditempatkan di sebuah bilik yang tak layak huni, sempit dan kotor. Udah biasa memang seperti itu ya. Kalau pelaku-pelaku memang melakukan seperti itu, mereka nggak punya hati. Huang diketahui mengeruk keuntungan besar dari bisnis ini, dan hal ini terlihat dengan cara dan gaya hidup mewahnya. Ia sering pergi berlibur ke gunung, ke pantai, kemanapun menggunakan 2 mobil mewahnya. Mobil mewah ya, miliaran. Ya sungguh luar biasa. Kini sudah diamankan polisi. Huang itu sudah ditangkap bersama suaminya dengan barang bukti yang sudah lengkap, dan mungkin mereka tak bisa mengelak lagi ya, dan korban sudah diselamatkan oleh pihak terkait ya. Dalam hal ini korban yang di sini, yang terungkap di sini ada 3 orang, yang lainnya belum diketahui. Korban juga mengaku bayar mahal ke Taiwan ya, bahkan sampai jual tanah di kampung. Nah itu buat teman-teman, ini juga pelajaran bagi teman-teman bahwasanya kalau mau bekerja ke Taiwan itu gunakanlah cara yang legal, jangan gunakan cara ilegal. Kenapa? Ya risikonya besar, dan yang seperti ini kita nggak tahu siapa yang membawa kita. Itu nantinya kalau kita dieksploitasi seperti ini kan kita yang rugi ya. Udah di Indonesia bayar mahal, jual ini, jual aset, tapi kalau seperti ini kapan balik modalnya itu ya. Semoga si Huang ini
yang nggak punya hati ya, orang Indonesia memakankan sama orang Indonesia sendiri nih mendapat hukuman yang setimpal ya. Dan buat teman-teman yang lain, harap untuk berhati-hati ketika mau bekerja, gunakanlah jalur yang legal, jangan menggunakan jalur ilegal karena ya berbahaya sekali. Masih banyak kok jalur resmi, masih banyak jalur resmi. Kalau jalur resmi kenapa kita minta tolong kemanapun bisa, cepat pertolongannya. Kalau seperti ini ya, kalau ketahuan seperti ini ada yang melapor, kalau enggak kan ya juga susah ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua dan semoga si Huang mendapat hukuman setimpal. Bagi teman-teman, tetap bekerja dengan semangat, dan kalau ingin ada keinginan saudara atau teman ke Taiwan, datang ke Taiwan, tolong dinasihati jangan menggunakan jalur yang tidak sah.